Namaku Rani, 27 tahun usiaku ketika aku percaya bahwa cinta yang tenang adalah bentuk cinta paling dewasa. Aku bukan perempuan dengan cerita besar. Aku bekerja, menikah, melahirkan seorang anak, dan berpikir hidup akan berjalan seperti air, mengalir, kadang keruh, tapi selalu menemukan jalannya sendiri. Aku menikah bukan karena janji surga, tapi karena keyakinan sederhana bahwa ada seseorang yang mau pulang bersamaku setiap hari, dan itu cukup. Pernikahan kami berlangsung sederhana, tidak ada gedung besar, tidak ada gaun menjuntai. Aku ingat betul bagaimana aku tersenyum waktu itu, bukan karena segalanya sempurna, tapi karena aku merasa aman. Suamiku lelaki baik, tidak banyak bicara, tidak suka konflik. Aku mengira ketenangan itu tanda kedewasaan. Aku mengira diam berarti stabil. Aku tidak tahu bahwa diam juga bisa menjadi cara paling rapi untuk tidak memilih. Keputusan tinggal bersama orang tuanya datang dengan alasan yang terdengar masuk akal. Biar hemat, katanya. Sekalian bantu orang tua. Kata keluarga diucapkan dengan nada yang hangat, seolah tak mungkin di dalamnya ada sesuatu yang melukai. Aku mengangguk, karena begitulah caraku mencintai. Mengalah lebih dulu, percaya belakangan. Rumah itu besar. Terlalu besar untuk hanya diisi oleh suara. Lantainya selalu bersih, perabotnya tertata rapi, seolah setiap benda tahu di mana tempatnya. Tidak ada sudut yang benar-benar berantakan. Tidak ada ruang yang terasa bebas. Udara di dalamnya dingin, bukan karena pendingin ruangan, tapi karena tidak ada tawa yang dibiarkan berlama-lama. Aku masuk ke sana sebagai istri, sebagai ibu, tapi juga sebagai pendatang. Dan entah bagaimana, rumah itu selalu mengingatkanku akan hal itu. Ibu mertuaku perempuan yang sopan. Di luar rumah, semua orang memujinya. Katanya tegas, katanya bijak, katanya berwibawa. Senyumnya tipis, kata-katanya terukur. Ia jarang menaikkan suara, tapi setiap kalimatnya terasa seperti keputusan. Aku sering melihat orang-orang mengangguk saat ia bicara, seolah tak ada ruang untuk membantah. Di depannya, aku belajar tersenyum dengan hati-hati. Kalimat-kalimat awal terdengar wajar, bahkan masuk akal. Namanya juga numpang. Di rumah ini ada cara sendiri. Aku mengangguk. Aku tersenyum. Aku bilang pada diriku sendiri, ini bukan hinaan. Ini hanya pengingat. Aku masih baru. Aku harus belajar. Bukankah keluarga memang soal menyesuaikan diri? Aku bangun paling pagi. Menyiapkan dapur, menyapu halaman, memastikan tidak ada yang terlewat. Aku tidur paling akhir, setelah memastikan semuanya kembali rapi. Aku tidak ingin disebut malas. Aku tidak ingin dianggap tidak tahu diri. Aku ingin diterima, bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian. Setiap kali lelah, aku melihat anakku yang masih kecil. Ia tidur dengan napas pelan, tangannya mengepal kecil seolah memegang dunia. Demi dia, aku bertahan. Demi dia, aku percaya semua ini hanya sementara. Suamiku sering berkata, "Ibu memang begitu." Kalimat itu diucapkan datar, tanpa emosi, seperti fakta cuaca. Tidak panas, tidak dingin, hanya tidak bisa diubah. Aku bertanya, pelan, apakah aku salah? Ia tidak menjawab. Diamnya panjang, tapi aku menafsirkannya sebagai usaha menjaga damai. Aku memilih percaya bahwa cinta kadang memang harus menahan. Hari-hari berjalan tanpa konflik besar. Tidak ada bentakan, tidak ada makian. Justru itulah yang membuatku bingung dengan rasa tidak nyaman yang pelan-pelan tumbuh di dadaku. Aku merasa selalu diawasi, selalu dinilai, meski tak pernah secara langsung disebutkan. Cara aku duduk, cara aku bicara, cara aku mengasuh anak, semuanya seperti ada standar tak tertulis yang harus kupenuhi. Dan setiap kali aku gagal menebatnya, aku merasa bersalah tanpa tahu sebabnya. Aku sering berkata pada diriku sendiri, ini fase adaptasi. Semua menantu pasti melewatinya. Aku terlalu sensitif. Aku harus lebih kuat. Aku harus lebih sabar.
Bukan kau perempuan yang baik adalah yang bisa menahan. Namun di malam-malam tertentu, ketika rumah itu sunyi dan aku terbangun oleh tangisan kecil anakku, aku merasakan sesuatu yang belum bisa kusebutkan. Perasaan bahwa aku ada, tapi tidak benar-benar diundang. Bahwa keberadaanku diterima selama aku berguna, selama aku tidak merepotkan, selama aku tahu tempat. Aku belum tahu saat itu bahwa rumah ini bukan sedang mengujiku sebagai menantu. Rumah ini sedang menyeleksi, menentukan siapa yang layak tinggal dan siapa yang suatu hari bisa disingkirkan tanpa perlu suara keras. Dan aku, dengan semua keyakinanku tentang cinta dan kesabaran, belum menyadari bahwa aku sedang berdiri di ambang sesuatu yang kelak akan merobohkan caraku memandang keluarga. Selamanya. Aku tidak pernah secara resmi diberi peran di rumah itu. Tapi setiap hari, aku menjalankannya dengan penuh. Aku bangun lebih pagi dari semua orang, tidur lebih malam dari bayanganku sendiri. Aku memasak, membersihkan, mengurus anak, memastikan segalanya berjalan seperti seharusnya. Tidak ada yang menyebutku pengurus rumah, tidak ada pula yang menyebutku menantu sepenuhnya. Aku ada di antara, cukup dekat untuk disuruh, cukup jauh untuk tidak didengar. Kesalahan-kesalahan kecil mulai punya suara, garam yang kurang, lantai yang masih terasa lengket, pakaian yang dilipat tidak sesuai cara rumah itu. Semua disampaikan tanpa teriakan, tanpa makian, tapi dengan nada yang membuatku mengecil. Kebaikan yang kulakukan tak pernah disebut sebagai kebaikan. Ia dianggap kewajiban, sesuatu yang memang seharusnya kulakukan karena aku numpang. Aku belajar membaca ekspresi, tatapan yang terlalu lama, talikan nafas yang sengaja diperdengarkan, kalimat-kalimat yang tidak menyebut namaku tapi selalu terasa diarahkan kepadaku. Aku mengangguk, meski dadaku menegang. Aku tersenyum, meski perutku bergejolak. Aku belajar bahwa bertahan tidak selalu berarti melawan. Kadang bertahan berarti diam. Anakku mulai ikuti sebut. Bukan langsung, tidak kasar, tapi cukup untuk melukai. Anaknya manja, didikannya kurang tegas. Kalimat itu dilontarkan seperti pengamatan biasa, seolah tidak ada ibu yang sedang berdiri di sana mendengarnya sebagai vonis. Aku ingin berkata bahwa anakku masih kecil, bahwa ia butuh dipeluk, bukan dilabeli. Tapi suaraku berhenti di tenggorokan. Aku takut dianggap membantah. Aku takut dicap tidak tahu diri. Aku menunduk, dan untuk pertama kalinya, aku merasa gagal melindungi anakku. Bukan karena aku tak mampu, tapi karena aku terlalu ingin diterima. Suamiku selalu punya kalimat yang sama. Ibu memang begitu. Sabar saja. Kalimat itu seperti selimut tipis di malam hujan. Menutup, tapi tidak menghangatkan. Ia tidak membela, tapi juga tidak menyerang. Ia memilih posisi aman, di tengah, tapi sebenarnya jauh. Aku ingin percaya bahwa diamnya adalah cara menjaga damai. Aku ingin percaya bahwa suatu hari, ia akan melihatku lelah dan berkata cukup. Tapi hari itu tidak datang. Aku mulai meminta maaf atas hal-hal yang tidak kupahami. Maaf karena wajahku terlihat lelah. Maaf karena anakku menangis. Maaf karena aku tidak cukup cepat mengerti aturan tak tertulis. Kata maaf menjadi refleks, seperti nafas. Dan setiap kali aku mengucapkannya, ada bagian dari diriku yang menghilang perlahan. Tubuhku mulai bereaksi. Malam-malamku dipenuhi kecemasan yang tidak bisa kusebutkan. Aku terbangun dengan jantung berdebar, seolah ada yang mengejarku. Aku menangis diam-diam di kamar mandi, membungkam suara dengan handuk, karena bahkan kesedihanku terasa tidak pantas ditunjukkan. Aku kelelahan, tapi tidak berani mengaku. Aku takut dianggap lemah. Aku takut dianggap merepotkan. Ironisnya, dunia luar melihatku sebagai perempuan beruntung, punya suami, tinggal di rumah besar, tidak kekurangan secara materi. Mereka tidak melihat bagaimana aku mengukur langkah setiap hari. Mereka tidak mendengar bagaimana aku menelan kata-kata sendiri. Mereka tidak tahu bahwa kenyamanan bisa menjadi bentuk penjara paling halus.
Aku masih ada di rumah itu. Fisikku hadir, tanganku bekerja, senyumku terpasang. Tapi sesuatu telah berubah. Aku mulai merasa suaraku tidak sampai, pendapatku tidak dicari, perasaanku tidak dihitung. Aku ada, tapi tidak benar-benar dianggap. Dan di suatu pagi yang biasa, tanpa pertengkaran, tanpa peristiwa besar, aku menyadari sesuatu yang membuat dadaku sesak. Aku belum pergi, tapi aku sudah lama tidak didengar. Ketegangan tidak datang dengan suara keras. Ia tumbuh seperti jamur di dinding. Diam, lembab, lalu tiba-tiba memenuhi ruang. Hari-hari di rumah itu mulai terasa lebih sempit, seolah udara sendiri ikut menilai keberadaanku. Aku berjalan dengan kewaspadaan yang tak pernah kupelajari sebelumnya. Salah langkah sedikit, dan suasana berubah dingin. Ibu mertuaku tak lagi repot mengenakan topeng sopan. Nada bicaranya lebih langsung, lebih tajam. Kalimatnya pendek-pendek, tidak memberi ruang untuk salah paham, karena memang dimaksudkan untuk melukai. Ia tidak lagi berputar-putar. Ia mulai menyebut hal-hal yang selama ini hanya terasa di balik punggungku. Soal uang harusnya jelas. Anak kecil jangan dibiasakan manja. Perempuan itu harus tahu diri di rumah orang. Aku mendengar semuanya. Seperti mendengar hujan di kejauhan. Tahu akan datang, tapi berharap berhenti sebelum sampai. Suamiku semakin jarang di rumah. Jika ada, ia mengurung diri dalam kelelahan atau alasan pekerjaan. Setiap kali mataku mencari matanya, ia menghindar, seolah aku adalah konflik yang ingin ia lewatkan tanpa terlibat. Konflik malam itu bermula dari hal yang begitu sepele, hingga terasa memalukan untuk diceritakan. Tentang uang belanja yang dianggap boros, tentang dapur yang tidak segera bersih, tentang tamu yang datang tanpa persiapan sempurna, tentang anakku yang menangis terlalu lama. Semua ditumpuk menjadi satu, lalu diarahkan padaku sebagai kesimpulan. Untuk pertama kalinya, aku tidak diam. Aku mencoba menjelaskan. Suaraku bergetar, tapi aku bicara. Aku berkata bahwa uang belanja itu untuk susu anak, bahwa dapur baru saja kupakai, bahwa tamu datang mendadak, bahwa anakku sakit gigi dan butuh dipeluk. Aku tidak membentak, aku tidak menuduh. Aku hanya menjelaskan hal paling sederhana yang selama ini kutahan. Namun di mata ibu mertuaku, penjelasan itu bukan pembelaan. Itu pembangkangan. Wajahnya berubah. Bukan marah yang meledak, tapi kemarahan yang tertahan lama dan akhirnya menemukan alasan. Tatapannya keras, dingin, seolah ia baru saja mendapatkan bukti bahwa dugaannya tentang diriku benar sejak awal. "Berani sekarang?" katanya pelan, tapi memotong lebih dalam dari teriakan. "Di rumah orang tua, kamu jangan banyak suara." Aku menoleh ke suamiku. Aku menunggu. Aku berharap. Tapi ia hanya diam. Menunduk, seperti hujan pertama yang jatuh tanpa disadari. Diamnya malam itu bukan netral. Diamnya adalah keputusan. Di luar hujan mulai turun. Awalnya rintik kecil, lalu semakin rapat. Suara air menghantam atap dan halaman, menutup sisa-sisa keberanianku. Aku menggenggam tangan anakku, merasakan tubuh kecil itu menghangat di lenganku. Tak tahu bahwa dunia orang dewasa sedang merenggut rasa amannya. Aku takut, bukan pada teriakan, bukan pada kata-kata. Aku takut pada ketenangan aneh yang menyelimuti rumah itu setelah kalimat terakhir ibu mertuaku. Tak ada lagi perdebatan, tak ada lagi klarifikasi, hanya hening yang mematikan, seperti pintu yang ditutup perlahan tapi pasti. Aku berdiri di sana, basah oleh kecemasan, dengan hujan yang kian deras di luar. Aku belum tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Aku hanya tahu satu hal. Malam ini bukan sekadar pertengkaran. Malam ini adalah awal dari sesuatu yang tak bisa ditarik kembali. Dan aku belum sadar bahwa hujan yang turun malam itu akan menjadi saksi saat aku belajar arti kata dibuang. Aku tidak ingat detik persis kapan kata itu meluncur. Tapi aku ingat bagaimana seluruh tubuhku langsung kehilangan beratnya. Seolah lantai menghilang, seolah udara tak lagi menyangga.
Suara ibu mertuaku memecah ruang seperti kaca dilempar ke dada. Keluar dari rumah ini. Tidak ada tangan yang mendorongku, tidak ada tamparan, tidak ada benda dilemparkan. Hanya kata-kata, dan justru karena itu, ia jauh lebih mematikan. Kata-kata itu tidak meninggalkan memar yang bisa kulihat, tapi ia merobek sesuatu yang selama ini kupeluk diam-diam. Keyakinan bahwa aku masih manusia di rumah itu. Aku menoleh ke suamiku, refleks, naluri, harapan paling primitif seorang istri yang berdiri di ambang kehancuran. Mataku memanggil namanya tanpa suara. Dadaku menahan napas seperti menahan jatuh dari tebing. Ia berdiri di sana, tidak bergerak, tidak mendekat, tidak juga menghalangi. Diamnya bukan kebingungan, diamnya adalah pilihan. Hujan di luar semakin deras, seperti dunia ikut menekan dari dua arah. Aku meraih anakku. Tubuh kecil itu panas, basah oleh keringat dan air hujan yang menyelinap dari celah pintu. Ia menangis, bukan dengan jeritan, tapi dengan isak pendek-pendek. Jenis tangis yang muncul saat tubuh terlalu lelah untuk melawan. Aku menggendongnya. Tanganku gemetar, bukan karena dingin saja, tapi karena otakku menolak menerima kenyataan bahwa ini sedang terjadi. Aku melangkah, 1 langkah, 2 langkah, tanpa sepatu, tanpa jaket, tanpa rencana. Setiap langkah terasa seperti meninggalkan potongan diriku sendiri di lantai rumah yang pernah kusebut tempat pulang. Di ambang pintu, aku berhenti sejenak. Bukan untuk memohon, aku bahkan tidak punya tenaga untuk itu. Aku hanya ingin memastikan, apakah benar tidak ada satupun yang akan menghentikanku? Apakah benar aku dan anakku akan dibiarkan keluar begitu saja, di tengah hujan, dengan tubuh gemetar dan hati yang hancur? Tidak ada yang berkata apa-apa. Pintu ditutup. Bunyi kayunya tidak keras, tidak dramatis, justru sunyi, tumpul, final. Bunyi yang menandai bahwa sesuatu telah selesai dan tidak akan dibicarakan lagi. Kunci tidak diputar dengan emosi. Ia dikunci dengan ketenangan yang lebih menyakitkan daripada amarah. Aku berdiri di luar. Di ambang pintu, aku berhenti sejenak. Bukan untuk memohon, aku bahkan tidak punya tenaga untuk itu. Aku hanya ingin memastikan, apakah benar tidak ada satupun yang akan menghentikanku? Apakah benar aku dan anakku akan dibiarkan keluar begitu saja di tengah hujan dengan tubuh gemetar dan hati yang hancur? Tidak ada yang berkata apa-apa. Pintu ditutup. Bunyi kayunya tidak keras, tidak dramatis. Justru sunyi, tumpul, final. Bunyi yang menandai bahwa sesuatu telah selesai dan tidak akan dibicarakan lagi. Kunci tidak diputar dengan emosi. Ia dikunci dengan ketenangan yang lebih menyakitkan daripada amarah. Aku berdiri di luar. Di saat itulah sesuatu di dalam diriku mati. Bukan cinta, itu sudah lama berdarah. Yang mati adalah ilusi bahwa jika aku cukup sabar, cukup baik, cukup diam, aku akan dianggap layak. Aku tidak diusir sebagai menantu. Aku dihapus sebagai manusia. Dan di bawah hujan itu, sambil memeluk anakku yang gemetar, aku berdiri tanpa rumah. Bukan karena aku tidak punya tempat, tapi karena keberadaanku sendiri telah dianggap tak pantas untuk diakui. Aku tidak ingat kapan tepatnya aku berhenti menangis. Mungkin bukan karena air mataku habis, tapi karena tubuhku akhirnya memilih bertahan daripada runtuh. Malam setelah hujan itu, aku dan anakku tidak punya alamat. Hanya arah. Kaki kami basah, baju kami lembab, dan dadaku penuh oleh rasa bersalah yang tak tahu harus diletakkan di mana. Namun anehnya, justru di saat aku tidak punya siapa-siapa, aku mulai bertemu manusia. Seorang perempuan tua membukakan pintu warungnya ketika melihat anakku menggigil. Ia tidak bertanya siapa aku, tidak menilai dari pakaianku yang kusut, tidak mencari cerita. Ia hanya berkata, "Masuk dulu, anakmu dingin." Kalimat sederhana itu terasa lebih hangat daripada semua nasihat yang pernah aku dengar selama ini. Di lantai warung kecil itu, anakku tertidur dengan napas berat. Aku duduk memeluk lutut,
membiarkan tubuhku sendiri gemetar, bukan lagi karena hujan, tapi karena kenyataan. Hari-hari berikutnya berjalan pelan dan sempit. Aku menumpang di kamar kecil belakang rumah orang asing yang tak pernah memanggilku beban. Aku mencuci pakaian orang, membersihkan halaman. Apa saja yang bisa kulakukan tanpa banyak bicara. Aku tidak lagi menjelaskan siapa aku dulu. Aku hanya memastikan anakku makan, minum obat, dan tertidur dengan dahi tidak sepanas kemarin. Aku tidak menghubungi siapapun, tidak suami, tidak keluarganya, tidak satupun dari rumah yang pernah menutup pintu di wajah kami. Bukan karena aku ingin memberi pelajaran, tapi karena aku terlalu lelah untuk memohon. Aku akhirnya paham, memohon tidak pernah menyelamatkanku. Ia hanya mengajariku untuk semakin kecil. Anakku perlahan membaik. Demamnya turun. Tangisnya berubah jadi rengekan kecil yang masih punya harap. Setiap kali ia memeluk leherku, aku merasa dunia ini masih mau menerimaku. Setidaknya lewat sepasang tangan mungil yang belum tahu arti ditolak. Aku hidup sederhana. Nasi hangat, air bersih, atap seadanya. Tidak ada kepastian, tapi juga tidak ada teriakan. Lalu kabar itu menyebar, entah dari siapa, entah dari mulut mana, tentang anak yang sakit, tentang ibu yang keluar di tengah hujan, tentang aku yang tidak kembali. Kabar itu sampai ke rumah yang dulu menutup pintu dengan tenang. Dan di sanalah kepanikan mulai lahir. Bukan karena rindu, bukan karena salah, tapi karena takut. Takut dilihat orang sebagai keluarga yang membiarkan cucunya menggigil di luar rumah. Takut bisik-bisik tetangga. Takut nama baik retak. Untuk pertama kalinya, keberadaanku dicari bukan karena aku diinginkan, melainkan karena aku dibutuhkan sebagai penutup malu. Suamiku datang lebih dulu. Wajahnya tidak lagi setegak dulu. Bahunya turun, matanya gelisah. Ia menyebut namaku pelan. Seolah takut suaranya sendiri mematahkan sesuatu. Ia membawa kata-kata yang terlambat. Menyesal, bingung, tertekan. Ia berkata ia salah. Ia berkata ia tidak bermaksud membiarkan. Aku mendengarnya tanpa gemetar. Aku menolak kembali, tanpa marah, tanpa drama. Aku berkata aku baik-baik saja. Aku berkata aku dan anakku sudah punya ritme sendiri. Aku berkata, aku tidak ingin hidup di tempat yang membuatku harus menghilang agar diterima. Mereka terdiam, bukan karena mengerti, tapi karena kehilangan kendali. Saat itulah aku sadar, posisinya sudah berbalik. Selama ini aku berdiri di bawah, memohon agar dianggap layak. Kini, tanpa sengaja, aku berdiri tegak. Bukan karena aku lebih tinggi, tapi karena aku berhenti membungkuk. Aku pulang ke kamar kecil itu dengan langkah yang ringan. Anakku tertidur nyenyak. Aku duduk di sampingnya, mengusap rambutnya, dan untuk pertama kalinya sejak lama, dadaku tidak sesak. Aku akhirnya mengerti. Kekuatan sejati tidak muncul saat seseorang membela kita. Ia lahir saat kita berhenti membutuhkan penerimaan dari mereka yang memilih menyingkirkan kita. Dan malam itu, tanpa sorak, tanpa saksi, martabatku pulang. Aku menatap hidupku sekarang tanpa ilusi. Seperti seseorang yang akhirnya mau mengakui bekas luka di cermin tanpa menutupinya dengan senyum palsu. Tidak ada kebanggaan berlebihan, tidak ada kepahitan yang ingin dipamerkan. Yang ada hanya kejujuran, bahwa aku selamat, tapi tidak utuh seperti dulu. Bahwa aku kuat, tapi bukan tanpa bekas. Luka itu tidak hilang, ia tinggal. Kadang terasa saat malam terlalu sunyi, atau saat hujan turun dengan cara yang mengingatkanku pada pintu tertutup. Namun luka itu tidak lagi menguasai. Ia menjadi bagian dari tubuhku, bukan penentu arah hidupku. Aku hidup di tempat yang sederhana. Dindingnya tipis, jendelanya kecil, tapi setiap sudutnya mengenal napas kami. Anakku tumbuh dengan tawa yang telan tapi jujur. Ia masih takut hujan,
masih terbangun saat petir, masih memelukku seolah dunia bisa runtuh kapan saja. Aku tidak memaksanya lupa, aku mengajarinya merasa aman. Kami belajar pelan-pelan bahwa aman bukan soal besar rumah, melainkan tentang siapa yang tidak akan meninggalkanmu saat kau gemetar. Aku tidak kembali, bukan karena aku tidak bisa, melainkan karena aku tidak mau. Aku tidak menuntut apapun, tidak pengakuan, tidak permintaan maaf yang disusun rapi agar terdengar pantas. Aku tahu, beberapa orang menunggu aku datang dengan kepala tertunduk, membawa kisah tentang betapa sulit hidup di luar sana. Aku memilih tidak memberi mereka itu. Aku memilih berjalan terus, membawa anakku, membawa diriku sendiri. Kadang aku bertanya pada diriku, kapan tepatnya aku berubah? Jawabannya tidak dramatis. Tidak ada satu malam pencerahan. Yang ada hanya akumulasi dari tatapan yang dilewati, dari suara yang tidak membela, dari kalimat sabar saja yang berulang sampai kehilangan makna. Aku belajar bahwa diam bukan selalu damai. Diam bisa menjadi kekerasan paling halus. Ia tidak meninggalkan memar, tapi menggerogoti harga diri sampai kita lupa bentuknya. Sebagai ibu, aku belajar keberanian yang tidak diajarkan siapapun. Keberanian meninggalkan bukanlah kebalikan dari cinta. Seringkali ia adalah bentuknya yang paling jujur. Aku meninggalkan bukan karena aku lemah, melainkan karena aku tidak ingin anakku tumbuh melihat ibunya menghilang pelan-pelan. Aku tidak ingin ia belajar bahwa perempuan harus mengecil agar diterima, atau bahwa rumah adalah tempat di mana suara ibu dipadamkan demi ketenangan palsu. Aku juga belajar memaafkan, bukan dengan pelukan, bukan dengan kembali, melainkan dengan jarak yang sehat. Memaafkan agar dadaku tidak tersesak, agar langkahku tidak tertahan oleh masa lalu. Memaafkan agar aku bisa hadir penuh untuk anakku, bukan sebagai ibu yang dikejar bayangan. Aku tidak membenarkan apa yang terjadi. Aku hanya memilih tidak hidup di dalamnya lagi. Ada hari-hari ketika sedih datang tanpa permisi. Aku duduk di lantai, menyandarkan punggung ke dinding, dan membiarkan air mata turun sebentar. Aku tidak mengusirnya. Aku menyapanya seperti tamu yang singgah, lalu memintanya pulang. Setelah itu aku berdiri, membuat teh hangat, dan melanjutkan hari. Kesedihan tidak lagi memimpin, ia hanya lewat. Aku hidup tanpa takut ditolak. Jika suatu hari ada pintu yang menutup, aku tahu caranya berjalan. Jika ada rumah yang menilai sebelum mendengar, aku tahu caranya tidak tinggal. Aku mengajarkan anakku hal yang sama, bahwa ia berhak atas ruang yang menghormatinya, dan bahwa pergi adalah pilihan yang sah ketika tinggal berarti kehilangan diri. Kini, saat aku memandang hujan dari balik jendela kecil kami, aku tidak lagi gemetar. Aku melihat tetes air jatuh, dan aku bernafas. Aku tahu siapa aku. Aku tahu apa yang kupilih. Aku tahu untuk siapa aku berdiri. Dan jika aku harus merangkum hidupku dalam satu kejujuran, maka inilah kalimatnya. Aku tidak kehilangan rumah karena hujan. Aku kehilangan rumah karena di dalamnya aku dan anakku tidak dianggap manusia. Dan sejak malam itu, aku memilih menjadi ibu, bukan korban.